Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam terus me people. Kembali lagi dengan saya Desa Putra, Departemen Project. Pada kesempatan minggu kali ini saya ingin membahas tentang problem solving ya. Ada beberapa tahapan untuk kita menyelesaikan sebuah masalah dan mencari solusi. Itu adalah sebuah proses dari problem solving. Skill tersebut sangat berharga bagi setiap orang karena membutuhkan pemikiran dan konsentrasi yang cukup baik. Kita bisa dapat menggunakan beberapa langkah pemecahan masalah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita harus mendefinisikan masalah. Mulai dari menganalisis masalah memerlukan ketelitian dan kecermatan. Masalah yang terlihat sederhana jika dianalisis secara mendalam, maka Anda bisa melihat menjadi masalah yang cukup kompleks. Terus yang kedua, kita harus mencari alternatif solusi atau pemecahan masalah. Salah satu cara memecahkan suatu masalah adalah dengan melakukan brainstorming. Cobalah untuk pertimbangkan setiap aspek yang kita dapat. Selanjutnya, bagaimana memperlambat proses penyelesaian masalah yang ada. Pastikan ide yang kita hasilkan itu konsisten dengan tujuan dan sasaran yang cukup relevan. Tak lupa juga kita periksa bahwa setiap orang berpartisipasi dalam proses pembuatan ide yang menghasilkan berbagai perspektif solusi. Bedakan antara alternatif jangka pendek dan jangka panjang. Tuliskan semua solusi yang diusulkan. Jadi itu yang poin yang kedua. Yang ketiga, kita harus mengevaluasi solusi. Setelah memiliki daftar alternatif, kini kita mengevaluasinya. Pertimbangkan konsekuensinya secara positif dan negatif dari setiap alternatif yang ditentukan pada langkah-langkah sebelumnya. Menganalisis dan mempertimbangkan semua alternatif dalam hal sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya, termasuk waktu, data, terus personel dan anggaran. Itu yang ketiga. Yang keempat, memiliki solusi atau pemecahan masalah. Dalam mencari solusi, kita perlu mempertimbangkan dengan matang beberapa topik. Misalkan, apakah solusi yang kita pilih akan memecahkan masalah dengan lancar tanpa menciptakan masalah baru? Apakah solusi dapat diterima oleh semua orang yang terlibat? Apakah solusi praktis itu untuk dilakukan? Apakah solusi itu sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku gitu. Jadi kita harus mempersiapkan plan A, plan B, plan C, bahkan sampai plan Z ketika kita untuk memilih solusi yang ada gitu ya. Terus yang kelima itu mengimplementasikan pilihan dari solusi tersebut gitu. Dalam mengimplementasikan pemecahan masalah, ada beberapa alur yang sebaiknya kita lakukan dalam tahapan tersebut ya. Itu membangun rencana aksi. Jadi kita punya harus action plan ya terhadap solusi yang terpilih. Terus buat secara objektif dan terpisah dalam beberapa penilaian yang terukur untuk mencapai sebuah target. buat jadwal atau timeline dalam menjalankan pemecahan solusi tersebut agar solusi itu dapat terukur, terkomunikasikan hal-hal di atas kepala tim agar pelaksanaan berjalan lancar, terbuka terhadap masukan selama proses implementasi itu berlangsung ya teman-teman. Terus yang keenam, monitoring perkembangan dan buat penyesuaian. Setelah kita menjalankan pemecahan masalah, jangan lupa untuk melakukan monitoring dan melihat perkembangan dari keputusan yang sudah kita ambil. Kita bisa dapatkan feedback atau umpan balik untuk terus memperbaiki masalah yang biasa saja muncul setelahnya gitu. Jadi kita sewaktu-waktu harus siap ketika masalah itu muncul lagi dan kita harus mempersiapkan hal tersebut. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada minggu hari ini tentang 6 langkah proses problem solving. Mohon maaf kalau ada salah kata.
Saya Ade Saputra, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.